Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan memaparkan materi tentang konsep ilmu sosial dan humaniora. Baik, saya awali dengan definisi ilmu sosial dan ilmu humaniora. Di sini saya ambil dari peraturan Menteri ya tahun 2014, yaitu pasal 2 ayat 1 yang menjelaskan bahwa rumpun ilmu pengetahuan itu terdiri dari rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, lalu rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan rumpun ilmu terapan. Nah, selanjutnya dari pasal 2 ayat 3 ini menjelaskan bahwa rumpun ilmu humaniora sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 huruf B itu merupakan rumpun ilmu pengetahuan yang mengkaji dan mendalami nilai kemanusiaan dan pemikiran manusia. Nah, sementara pada ayat 2 menjelaskan bahwa rumpun ilmu sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C itu merupakan rumpun ilmu pengetahuan yang mengkaji dan mendalami hubungan antar manusia dan berbagai fenomena masyarakat. Nah, di sini kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa ilmu sosial humaniora itu adalah ilmu pengetahuan yang dianggap bertujuan untuk membuat manusia lebih manusiawi atau membuat manusia lebih berbudaya. Sini ada cakupan ilmu sosial dan ilmu humaniora. Sini saya ambil kutipan dari Early Sikili dalam Rencanamu 2015 bahwa bidang sosial humaniora ini menekankan kepada dua hal. Yang pertama, keunikan manusia dan dirinya sendiri karena atas kecerdasan manusia dan bisa mengontrol terhadap perkembangan fisik dan mentalnya. Lalu kedua, pencarian manusia akan nilai-nilai dengan menggunakan daya kreativitasnya. Lalu ilmu sosial ini terus berkembang dan berevolusi ya seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Nah, bidang-bidang bidang-bidang ilmu sosial dan humaniora ini mempelajari fenomena media sosial terhadap perilaku manusia, baik ditinjau dari perspektif psikologi, hukum, hingga sosial politik. Baik, selanjutnya di sini ada sejarah dari sejarah dan perkembangan bidang sosial dan humaniora. Jadi di sini saya kutip dari Rencanamu 2015 dijelaskan bahwa sejarah dan perkembangan bidang ilmu sosial humaniora ini diawali dari penjelasan mengenai ilmu-ilmu yang ada dalam cakupan ilmu sosial humaniora. Jadi ilmu-ilmu bidang-bidang yang tercakup dalam ilmu ini disebutlah sebagai liberal arts ya, yang berasal dari kata Latin yaitu liberalis yang berarti bebas. Nah, liberal arts ini merupakan ilmu yang dianggap penting bagi warga Yunani dan Romawi kuno saat itu. Jadi pada masa itu orang-orang yang cukup beruntung itu untuk mendapatkan pendidikan haruslah mengembangkan potensi mereka melalui studi bahasa, retorika, dan logika. Nah, maka pemikiran dan teori humaniora ini pun sudah berkembang dari abad-abad yang lalu, seperti ilmu fisika, ilmu filsafat di era Yunani kuno saat itu. Nah, lalu seiring kemajuan masyarakat, para praktisi pendidikan di Amerika Serikat itu mulai melihat bahwa bidang humaniora ini sebagai sebuah ilmu yang sangat berguna untuk perkembangan ilmu-ilmu lainnya, termasuk ilmu sains. Nah, misalnya mereka mulai membaca pengetahuan budaya suatu suku tertentu, lalu menyelidiki rahasia keberhasilan suku tersebut dalam bagaimana suku itu mengatasi wabah penyakit yang mematikan seperti wabah demam berdarah dan lainnya, atau bagaimana pikiran suku-suku tertentu bisa mempengaruhi cepatnya penyembuhan fisik, penyakit fisik dan lainnya, seperti itu. Nah, lalu ilmu ini mengalami perkembangan ya dari masa ke masa. Misalnya dilihat dari tujuan dan manfaat dalam mempelajari bidang ilmu filsafat, lalu hukum, psikologi atau sosial politik itu mengalami pergeseran. Kalau dulu masyarakat dunia melihat bidang-bidang ilmu yang ada di dalam bidang
humaniora itu bertujuan hanya untuk memahami manusia dan interaksinya. Namun kini ilmu-ilmu sosial humaniora ini bisa memberikan kontribusi langsung untuk meningkatkan kualitas diri dan menjembatani hubungan antar negara. Nah, di sini ada gambaran ya bidang ilmu sosial humaniora di Indonesia. Jadi sebagian sering kita mungkin mendengar di masyarakat Indonesia itu bahwa masih memandang bahwa bidang sosial humaniora itu sebagai rumpun ilmu yang kurang berpotensi. Jadi masih banyak yang beranggapan bahwa bidang yang bisa menerapkan langsung ilmunya dalam pekerjaan ialah bidang ekonomi, teknik, dan kesehatan. Jadi makanya berbondong-bondong banyak orang kuliah mengambil di bidang-bidang kesehatan atau bidang-bidang teknik, bidang-bidang ekonomi. Sementara ilmu-ilmu sosial itu kurang dilirik seperti itu ya di Indonesia. Nah, di sini ada menurut data dari skema penelitian sosial humaniora dan pendidikan atau disingkat dengan PSHP, Indonesia itu masih sangat membutuhkan riset di bidang sosial. Lembaga Ilmu Pengetahuan LIPI pun juga berpendapat bahwa pendekatan-pendekatan ilmu-ilmu sosial itu sangat diperlukan dalam upaya untuk menyelesaikan masalah negara, diantaranya untuk merumuskan solusi dan program mengatasi kemiskinan dan lain-lainnya. Nah, untuk mengatasi masalah kemiskinan, itu sangat diperlukan kontribusi ilmu sosial ya, seperti ilmu kesejahteraan sosial, sosiologi, hukum, politik, psikologi. Nah, misalnya di bagian hukum dan politik itu bisa merumuskan kebijakan untuk masyarakat miskin. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh bagian kesejahteraan sosial dan sosiologi itu bisa mengidentifikasi masalah yang dihadapi masyarakat miskin serta membuat program-program untuk mengatasi masalah-masalah lainnya di negara ini. Lalu sini ada bidang-bidang ilmu yang ada dalam bidang ilmu sosial dan ilmu humaniora. Sini saya kutip dari websitenya Kopertis ya, bahwa ilmu sosial itu mencakup rumpun-rumpun ilmu sosial, yaitu bidang ilmu komunikasi, jurnalistik, hubungan masyarakat, dan periklanan, televisi, dan film, manajemen komunikasi dan media, komunikasi penyiaran Islam, ilmu kesejahteraan sosial, sosiologi, antropologi, ilmu sosiatri, dan termasuk juga ilmu kependudukan atau demografi. Nah, selanjutnya bidang ilmu humaniora itu meliputi ilmu sejarah, ilmu hukum, ilmu notariat, kriminologi, ilmu kepolisian, ketahanan nasional, studi pembangunan, kajian wilayah, kajian budaya, arkeologi, dan termasuk kepariwisataan. Nah, di sini kalau dilihat dari filsafat ilmu sosial dan ilmu humaniora, sini saya kutip dari bukunya buku Hasan Hanafi 2015 menjelaskan bahwa filsafat itu sangat bergantung terhadap ilmu sosial dan ilmu humaniora ini. Karena menurut beliau bahwa filsafat itu akan hidup ketika ia merupakan pemikiran tentang manusia dan materinya yang diambil dari ilmu pengetahuan humaniora. Jadi hal-hal ini terjadi dalam filsafat Yunani dengan 3 kecenderungan. Ya, dijelaskan di sini bahwa ketiga cenderungan itu yaitu idealisme, realisme, dan humanisme. Sini selanjutnya adalah paradigma ilmu sosial dan ilmu humaniora. Dalam artikelnya Majdudin 2018 itu menjelaskan bahwa diskursus paradigma ilmu pengetahuan dan epistemologi dalam sosiologi itu menyajikan 2 gagasan berbeda tentang posisi pengetahuan dan keteraturan sosial. Yang pertama, bahwa pengetahuan itu dideterminasi secara sosial. Posisi ini bisa mendominasi sejak awal dalam perbincangan mengenai sosiologi dan pengetahuan. Nah, determinasi sosial sebagai dasar dari sosiologi pengetahuan. Jadi pikiran ini juga bersumber dari Marx dan Engels bahwa pikiran dan kesadaran adalah sebuah produk sosial. Lalu yang kedua, pengetahuan itu membentuk keteraturan sosial. Nah, aliran ini menjelaskan bahwa pengetahuan bukan hanya sekedar hasil akhir dari keteraturan sosial, namun merupakan kunci dalam menciptakan dan berkomunikasi dalam keteraturan sosial.
teori konstruksi sosial atas kenyataan yang dicetuskan oleh Berger merupakan perbincangan mengenai bagaimana masyarakat membangun pengetahuan dan bagaimana mengkomunikasikan dengan sesama sehingga terjadi keteraturan sosial. Jadi di sini dalam artikel ini juga disebutkan 3 paradigma dalam ilmu sosial dan ilmu humaniora. Yang pertama adalah paradigma fakta sosial. Nah, paradigma fakta sosial ini dikaitkan dengan karya Emile Durkheim, khususnya dalam Suicide dan The Role of Sociological Method. Ya. 2 buku ini menjelaskan bahwa konsep fakta sosial itu diterapkan dalam mempelajari kasus gejala bunuh diri. Jadi konsep fakta sosial menurut Durkheim ini dipakai sebagai cara untuk menghindari sosiologi dari pengaruh psikologi dan filsafat. Nah, fakta sosial ini merupakan sesuatu yang berada di luar individu dan bersifat memaksa ya. Nah, fakta sosial itu bisa terbagi menjadi 2, yaitu kesatuan yang bersifat material adalah suatu barang yang nyata. Nah, sedangkan kesatuan yang bersifat non-material yaitu sesuatu barang yang dianggap ada. Gitu. Nah, sebagian besar fakta sosial ini terdiri dari sesuatu yang dinyatakan sebagai barang sesuatu yang tak harus nyata, tetapi merupakan barang sesuatu yang ada di dalam pikiran manusia, atau sesuatu yang muncul dan di antara kesadaran manusia. Jadi ada 2 tipe dasar dari fakta sosial, yaitu struktur sosial dan pranata sosial. Nah, termasuk dalam golongan paradigma ini adalah teori fungsionalisme, struktural, dan teori konflik. Kita lihat menurut teori fungsionalisme ini fungsionalisme struktural itu berbagai struktur dan pranata dalam masyarakat yang bisa dilihat sebagai sebuah hubungan yang seimbang. Masyarakat itu dipahami dalam proses perubahan yang berlangsung secara berangsur-angsur tetapi tetap dalam keseimbangan. Nah, menurut teori konflik, sementara itu masyarakat berada dalam tingkatan yang berbeda-beda dan dalam kondisi konflik satu sama lain. Keseimbangan dalam masyarakat justru terjadi karena akibat dari penggunaan paksaan oleh golongan yang berkuasa dalam masyarakat itu sendiri. Di sini menurut Riser dalam melakukan penelitian, para penganut paradigma fakta sosial ini cenderung lebih memakai metode interview atau kuesioner ya. Metode lain itu dianggapnya kurang tepat dalam mempelajari fakta sosial. Nah, metode yang paling tepat untuk mempelajari fakta sosial adalah dengan metode historis dan metode komparatif. Jadi hal ini dicontohkan oleh Weber dalam penelitian tentang agama dan kapitalisme. Nah, namun penganut paradigma fakta sosial modern menurut riset tidak begitu minat dalam menggunakan metode historis dan komparasi karena memakai biaya yang besar ya dan waktu yang lama, dan hal yang terpenting itu tidak terlalu dianggap ilmiah. Jadi tidak direkomendasikan oleh teorinya fakta sosial ini. Lalu paradigma yang kedua yaitu definisi sosial. Nah, paradigma definisi sosial ini memahami bagaimana manusia sebagai orang yang aktif dalam menciptakan kehidupan sosialnya sendiri. Penganut paradigma definisi sosial ini lebih mengarahkan perhatian kepada bagaimana cara manusia itu mengartikan kehidupan sosialnya atau bagaimana caranya mereka membentuk kehidupan sosial yang nyata. Jadi dalam penelitiannya, pengikut paradigma definisi sosial ini banyak tertarik kepada proses sosial yang mengalir dari pendefinisian sosial oleh individu. Contoh paradigma ini adalah karyanya si Max Weber tentang tindakan sosial. Jadi Weber ini tertarik kepada makna subjektif yang diberikan individu terhadap tindakan yang dilakukan. Ia hanya memusatkan perhatian kepada intersubjektif dan intrasubjektif dari pemikiran manusia yang menandai tindakan sosialnya. Nah, selanjutnya Weber ini tak tertarik ya untuk mempelajari fakta sosial yang bersifat mikroskopik seperti struktur sosial dan pranata sosial. Perhatiannya lebih ke mikroskopik. Baginya yang menjadi pokok persoalan ilmu sosial adalah proses pendefinisian sosial dan akibat-akibat dari suatu aksi serta interaksi sosialnya.
Nah, sasaran penyelidikannya hanyalah pemikiran-pemikiran yang bersifat intersubjektif dan intersubjektif dari aksi dan interaksi sosial. Jadi dari paradigma definisi sosial ini terdapat 3 teori utama, yaitu teori aksi sosial dan teori intraseksionisme, simbolik, dan teori fenomenologi. Nah, teori aksi atau action theory ini dianggap dari karyanya Max Weber juga, ini sangat menekankan kepada tindakan intersubjektif dan intrasubjektif dari pemikiran manusia yang menandai tindakan sosial. Nah, teori intraseksionisme ini berbeda dengan penganut paradigma sosial yang mengatakan bahwa manusia secara sederhana memberikan reaksi secara otomatis terhadap rangsangan yang dapat dari luar dirinya. Nah, menurut interaksional simbolik ini terdapat proses berpikir yang menjembatani antara stimulus dan respon. Lalu, menurut teorinya fenomenologi, bahwa perilaku sosial itu yang menyatakan bahwa stimulus atau dorongan itu menimbulkan reaksi secara langsung, melainkan respon bukan merupakan hasil langsung dari stimulus yang berasal dari luar dari manusia. Lalu yang ketiga adalah paradigma perilaku sosial. Nah, paradigma persoalan ilmu sosial, dalam hal ini sosiologi, menurut paradigma ini adalah perilaku atau tingkah laku dalam perulangannya. Jadi paradigma ini hanya memusatkan perhatian kepada tingkah laku individu yang berlangsung dalam lingkungan yang menimbulkan akibat atau perubahan terhadap lingkungan tingkah laku selanjutnya. Nah, paradigma perilaku sosial secara tegas ini menentang ide paradigmanya definisi sosial ya, tentang adanya suatu kebebasan berpikir atau proses mental yang menjembatani tingkah laku manusia dengan pengulangan. Nah, menurut paradigma ini menganggap bahwa kebebasan berpikir sebagai suatu konsep yang bersifat metafisik. Intinya dari paradigma 1, 2, dan 3 ini saling menentang ya, mempunyai pendapatnya masing-masing. Nah, paradigma ini juga berpandangan negatif ya terhadap konsep paradigma sosial, yaitu struktur dan peranata sosial. Jadi paradigma perilaku sosial ini memahami tingkah laku manusia sebagai sesuatu yang sangat penting, seperti pemikiran, struktur sosial, dan peranata sosial. Menurut paradigma ini dapat mengalihkan perhatian kita dari tingkah laku manusia. Nah, metode yang sering diterapkan oleh paradigma ini adalah eksperimen, baik di laboratorium maupun lapangan. Metode eksperimen ini memungkinkan peneliti mengontrol yang sangat ketat terhadap kondisi objektif dan kondisi lingkungan di sekitarnya. Nah, baik, selanjutnya mengenai humaniora ya. Nah, humaniora itu sendiri itu bertujuan untuk memajukan manusia hingga mencapai kemanusiaan yang sesungguhnya. Jadi pandangan humanitas itu mengajarkan bahwa ada sesuatu kesatuan dan kesamaan di antara manusia. Perbedaan-perbedaan antar ras ataupun bangsa tidak berarti dan tidak akan banyak tenggelam dalam suatu masyarakat dunia yang tidak mengenal perang, tidak mengenal kekerasan, dan tidak mengenal kekejaman. Jadi pendidikan humaniora pada sastra klasik dan kesenian itu dipandang sebagai pengetahuan yang mengembangkan manusia sejati. Jadi seni dipandang sebagai sarana untuk manusia menjadi pemikir jernih, berbahasa bersih, gitu ya, berbicara fasih, menguasai logika dan kaidah bahasa, serta dapat menikmati bahasa dan seninya. Nah, humaniora juga itu menyiapkan manusia berpikir luas, lincah dengan segala visi dan persepsi untuk mengembangkan dan menyesuaikan pemikirannya adalah pemikiran dengan cara bahasa yang berkembang dari dalam dan tahu beradaptasi dengan lingkungan dan tuntunan zaman. Demikian presentasi mengenai ilmu sosial dan ilmu humaniora. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.